Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fitria Pujayanti. Saya dari kelas 11 MPLB 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu bunga dalam matematika. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran matematika dengan guru pembimbing Ibu Cita Krimayuni SPD. Di era sekarang, matematika bukan hanya pelajaran, tetapi adalah kemampuan hidup. Dengan menguasai matematika, kita belajar berpikir kritis, cepat, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Belajar bunga berarti belajar bagaimana angka kecil bisa mengubah segalanya. Maka dari itu, kita penasaran, apa sih yang dimaksud bunga itu? Yuk kita bahas di pembahasan selanjutnya. Selamat datang di pembahasan bunga dalam matematika dan keuangan. Apa sih itu bunga? Jadi, pengertian bunga yaitu bunga adalah tambahan nilai atau imbalan yang diberikan atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Bunga muncul ketika seseorang meminjam uang atau menabung uang, sehingga ia harus membayar lebih atau mendapatkan tambahan uang sebagai bentuk keuntungan, kompensasi waktu, dan risiko. Selanjutnya, kenapa sih ada bunga? Jadi, menurut Irving Fisher, bunga muncul sebagai imbalan karena menunda penggunaan uang. Kemudian, menurut Keynes, bunga adalah kompensasi risiko peminjaman tidak membayar. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Paul Samuelson. Menurut Paul Samuelson, adanya bunga karena bunga menjaga agar nilai uang tetap setara di masa depan. Lanjut di tujuan bunga. Tujuan diadakannya bunga karena 4 faktor. Yang pertama yaitu memberi keuntungan bagi pemberi pinjaman. Kedua, mengatur keuangan dan kredit di masyarakat. Ketiga, mendorong orang menabung di bank. Dan yang keempat yaitu membantu perusahaan atau bank mengelola risiko. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis bunga. Jadi, secara umum jenis-jenis bunga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama bunga tunggal. Kedua, bunga majemuk. Secara umum, keduanya dipakai dalam pinjaman, tabungan, dan investasi. Apa sih bunga tunggal itu? Jadi, bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari pokok awal saja. Bunga ini tidak bertambah di setiap periodenya. Bunga ini adalah bunga tetap setiap periode dengan rumus B sama dengan P kali I kali T. Kemudian kita ke contoh bunga tunggal. Contoh di sini yaitu Bapak Saprin menabung uang sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Secara bunga tunggal, berapa bunga yang diperoleh dalam 1 tahun? Cara menghitungnya yaitu B sama dengan P dikali I dikali T sama dengan B dikali 2 juta rupiah dikali 10% dikali 1 tahun. Kemudian B sama dengan 2 juta rupiah dikali 0,10%. 0,10% yaitu dari 10% dikali 1. Berarti bunga yang diperoleh oleh Bapak Saprin yaitu 200.000 rupiah. Dan keseluruhannya adalah 2.200.000 rupiah. Kemudian ke pembahasan selanjutnya. Setelah kita mengenal bunga tunggal, kita belum mengenal apa itu bunga majemuk. Jadi, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dari pokok plus bunga sebelumnya. Bunga ini bertambah setiap periodenya. Bunga ini juga digunakan pada tabungan, deposito, dan investasi. Dengan rumusnya yaitu A sama dengan P dalam kurung 1 plus I dengan pangkat T. Contoh soalnya yaitu Ibu Marwati menabung uang sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Secara bunga majemuk, selama 2 tahun berapa jumlah uangnya setelah 2 tahun? Kita ke cara penyelesaian dengan keterangan rumus yaitu
Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, masukkan rumus yang tadi. Selanjutnya kita isi. A sama dengan 1 juta rupiah buka kurung 1 ditambah 0,10% tutup kurung angka 2. Angka 2 di sini adalah lama waktunya. Karena lama waktunya 2 tahun, berarti kita tulis di atasnya 2 tahun. Selanjutnya di bawah, A sama dengan 1 juta rupiah buka kurung 1,10 tutup kurung. Kemudian 2, 1,10 ini hasil dari 1 ditambah 0,10. Selanjutnya di bawah kita tulis lagi A sama dengan 1 juta rupiah dikali 1,21. Nah, 1,21 ini adalah hasil dari 1,10 pangkat 2. Dan hasil akhirnya adalah A sama dengan 1.210.000 rupiah. Jadi, jumlah uang setelah 2 tahun adalah 1.210.000 rupiah. Nah, materi kali ini yaitu membahas tentang perbedaan jelas antara kedua bunga. Bunga tunggal adalah bunga per tahun yang tetap, tumbuh pelan. Tapi bunga majemuk adalah bunga per tahun yang meningkat dan bunganya tumbuh lebih cepat. Jadi itu adalah perbedaan jelas antara kedua bunga. Selanjutnya yaitu tabel perbandingan. Nah, di tabel perbandingan ini kita akan membahas hasil akhir dari contoh soal yang sudah saya berikan. Berarti selisih pertumbuhan bunganya adalah Rp10.000. Jadi kesimpulannya, bunga adalah tambahan uang karena penggunaan uang. Adanya bunga karena waktu, risiko, inflasi, dan biaya kesempatan. Bunga terdiri dari bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga majemuk tumbuh lebih cepat daripada bunga tunggal. Tak terasa kita sudah sampai di akhir video pada kali ini. Terima kasih telah menyimak dan mengikuti pembahasan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan tentang bunga bisa membuat kita semua mengerti dan paham, dan bisa juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus semangat, karena setiap rumus yang kamu pelajari pada hari ini itu akan membantumu menghadapi tantangan di masa depan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.